Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi hamil ataupun sedang hamil, kadang ya penasaran ya. Kira-kira jenis kelamin bayinya, janinnya apa ya? Pasangannya juga mungkin penasaran ya. Apakah perempuan ya? Apa laki-laki? Ya kalau zaman dulu ya nunggu udah lahir baru tahu ya laki-laki atau perempuan. Nah sekarang itu bisa ya ada empat jenis cara atau empat cara ya untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Jadi jangan tebak-tebak lagi ya, karena memang tebakan suka bener. Karena apa ya? Karena memang nebaknya cuma dua ya. Kalau tidak perempuan ya laki-laki ya, jadi makanya kadang benernya banyak ya, karena memang tebakannya cuma dua. Coba kalau tebakannya ada 4 atau 5 ya, nah mungkin repot juga ya. Nah kalau seandainya tebakannya cuma dua ya lebih banyak benernya mungkin. Nah kalau teman-teman ya, sekarang sudah modern, sudah banyak metode medis yang mengetahui jenis kelamin bayi itu secara ataupun lebih akurat. Nah, yang pertama itu amniosentesis. Nah, jadi metode ini teman-teman ya dilakukan dengan cara memeriksa cairan ketuban ibu hamil. Nah, jadi diambil ya sampel cairan ketuban, kemudian nanti diperiksakan lah ya, diperiksakan. Nah, biasanya ini dokter akan menusukkan jarum suntik ke perut ibu ya, dibius dulu supaya nggak sakit. Nah, biasanya dilakukan saat usia kehamilan 15 ya sampai 20 minggu. Nah, biasanya metode ini disarankan ya kalau seandainya ya hasil tes USG itu ada kejanggalan lah ya. Kemudian tes NIPT itu menunjukkan bahwa janin mengalami kelainan genetis. Kemudian ya ada riwayat kelainan genetik ya seperti Down syndrome ya pada kehamilan sebelumnya. Kemudian riwayat genetik pada keluarga ya, kelainan genetik pada keluarga. Kemudian hamil di atas usia 35 tahun ya biasanya disarankan. Nah, yang kedua pemeriksaan USG. Nah, jadi teman-teman ya, sekarang sudah banyak ya, sudah mudah dijumpai untuk pemeriksaan USG ini ya 3 dimensi, 4 dimensi ya, bahkan ya di puskesmas ya sudah banyak yang memiliki USG. Nah, biayanya memang relatif terjangkau dan caranya lebih gampang, lebih efisien ya. Nah, untuk mengecek jenis kelamin. Jadi, bunda di rumah, pasangan suami istri di rumah bisa melakukan USG ya. Mau yang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi itu bebas saja ya. Itu bisa untuk ngecek nanti ya jenis kelaminnya, kemudian cairan ketubannya, posisi janinnya, ya kemudian detak jantungnya juga bisa diperiksa ya normal atau tidak. Kemudian ya ini bisa sebagai deteksi dini juga, bisa melihat sebagai pemantauan perkembangan janin juga ya selama kehamilan. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, biasanya untuk mengetahui usia kehamilan itu dilakukan tes USG ya di usia 14 minggu kurang lebih ya. Nah, ini bisa terlihat biasanya. Yang ketiga tes NIPT. Nah, apa nih tes NIPT? Jadi ini adalah singkatan dari non-invasive prenatal test ya ataupun NIPT tadi. Jadi ini pemeriksaan untuk jenis kelamin dengan cara mengambil sampel darah ibu untuk diperiksa kromosomnya. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya pemeriksaan ini ya sebagai tes ya non-invasif ya. Artinya ya itu nggak nyucu-nyucu perut ya. Jadi dia non-invasif. Nah, tindakan ini nanti ya bisa melihat ya untuk kelamin dari janinnya. Jadi nggak perlu ya perutnya disuntik-suntik ataupun ditusuk-tusuk ya ataupun dibedah-bedah. Nah, NIPT juga bisa mengetahui ya jenis kelamin janin ini biasanya usia 10 minggu itu sudah bisa. Kemudian deteksi dini misalkan penyakit tertentu, misalkan ada kelainan darah. Kemudian bisa melihat resus ataupun golongan darah dari janin ya. Kemudian bisa mendeteksi lah kelainan genetik. Misalkan Down syndrome ya dan juga lainnya. Kemudian bisa mendeteksi kelainan bawaan ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Yang keempat, chorionic villus sampling ataupun CVS. CVS ini ya dilakukan dengan cara mengambil sampel villus chorionic ya. Jadi ini bisa dilakukan ya tentu oleh dokter ya ataupun oleh tenaga ahlinya. Nah, jadi ini bisa mendeteksi ya dini kelainan genetik juga. Kemudian bisa melihat jenis kelamin dari janinnya ya biasanya di usia 12 minggu kurang lebih.
Kemudian ada mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang cara mengetahui jenis kelamin bayi. Ini paling sering saya dengarkan ya. Yang pertama itu dari detak jantung bayinya. Kalau seandainya cepat nih katanya laki-laki ya. Kemudian yang kedua itu perut ibu hamil. Kalau seandainya perutnya menonjol hamilnya, ya nggak bulat, dia agak nonjol, itu katanya anak laki-laki. Nah yang ketiga ya, perut ibu yang tinggi, berarti kehamilannya agak tinggi ya. Nah itu katanya anaknya anak perempuan. Nah yang keempat, kalau seandainya puting payudara ibunya itu gelap, ya katanya anak laki-laki. Nah jadi ini mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah kalau untuk saran saya yang lebih efektif, efisien, dan juga terjangkau adalah dengan USG ya, dengan USG untuk mengetahui jenis kelamin bayi ataupun janin yang akurat ya, bisa ke dokter kandungan ya untuk mengeceknya. Jadi ini bisa sebagai untuk ngecek jenis kelamin, bisa untuk mengecek ada tidaknya masalah di air ketuban, kemudian bisa melihat usia kehamilan, pemantauan dari perkembangan janin kalau diceknya secara rutin ya. Kemudian juga bisa melihat detak jantung janinnya normal atau tidak, ataupun ada masalah, jadi bisa dicek secara dini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Semoga yang sedang hamil persalinannya dimudahkan, dinormalkan, sehat bayi, sehat ibunya, amin. Ya, sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.